Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video kali ini akan saya bahas mengenai ukuran sudut. Ukuran sudut yang apa? Yaitu derajat dan radian. Pada ukuran derajat, kalian tahu bahwa pada satu lingkaran penuh ini berapa derajat? Oke, 360 derajat kan ya? Nah, di sini satu putaran yaitu satu putaran penuh ya, berarti 360 derajat. Nah, misalkan saya punya gini, punya setengah lingkaran nih. Nah, kalau setengah lingkaran berarti berapa derajat? Berarti setengahnya ini ya, ini satu putaran aja 360. Kalau setengah putaran, ini putaran ya, sama dengan 360 dibagi 2 berapa? Yaitu 180 derajat. Lalu apabila ada, ini kan setengahnya yang ini ya, yang saya arsir ya, setengah lingkaran yaitu 180 derajat. Lalu apabila saya punya seperti ini, nah ini berarti berapa? Ini artinya yaitu 1/4 putaran. 1/4 putaran. 1/4 putaran berapa? Karena 1/4 putaran, di sini satu putaran, maka 360 dibagi 4 kan? Soalnya di sini 1 dibagi 4, di sini 360 dibagi 4, maka 1/4 atau 1/4 lingkaran yaitu 90 derajat. Nah, pada ukuran derajat itu misal begini, dalam satu putaran kan ada satu putaran kan sama dengan 360 derajat ya. Nah, misal maka pada satu derajat berapa putaran? Ini saya taruh sini wes. Maka 1 derajat itu berapa putaran? Maka di sini 1/360 derajat ya. Bukan derajatnya di sini di atas. Putaran. Nah, gitu. Jadi kalian bisa tulis bahwa kok saya kasih derajat, nggak perlu derajat ini. Mana titik? Biar dah saya catat aja. Maka pada 1 derajat yaitu 1/360 putaran. Oke, gitu ya. Nah, pada ukuran sudut itu ada yang lebih kecil, yaitu ada ini, ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat itu ada apa namanya, ada menit dan ada detik. Nah, jadi di sini kan ada derajat. Ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat yaitu ada menit dan ada detik. Maka 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nah, ini biasanya dibacanya gini. Kan kalau gini tandanya itu derajat. Kalau petik gini maka artinya menit. Nah, ada juga yaitu 1 menit sama dengan berapa detik? Ada 60 detik. Ini detik ya, kalau petik 2 itu namanya detik. Oke. Ini ukuran lebih kecil dari derajat. Jadi dari derajat itu ada menit, ada detik. Oke. Lanjut ke ukuran radian. Pada 1 radian itu gini aja. Ukuran radian itu didapat dari pembagian dari panjang busur dibagi dengan jari-jarinya. Misal di sini saya punya ini titik pusat lingkaran, di sini ada jari-jari ya, berarti ini jari-jari, ini jari-jari. Jari-jarinya saya simbolkan dengan R. Tuh. R yaitu jari-jari, saya tulis R yaitu jari-jari.
Nah, di sini ada sudut yang terbentuk, yaitu misal saya bentuk alfa theta, misal theta ya, itu sudutnya. Nah, panjang busurnya saya misalkan S di sini panjang busur apa, yaitu panjang busur yang menghadap sudut tetanya. Di sini panjang busur. Nah, bagaimana cara mencari theta? Mencari theta itu didapat dari ini S atau panjang busurnya dibagi dengan apa? Dengan jari-jarinya. Maka kalau disuruh mencari sudut yang terbentuk, yaitu panjang busur dibagi dengan jari-jarinya, gitu ya. Oke. Lanjut ke konversi antara derajat dan radian. Nah, di sini akan saya kasih tahu kalian bagaimana hubungan antara derajat dan radian. Di sini mereka punya hubungan nanti. Nah, kita tahu bahwa pada satu putaran penuh tadi berapa? Satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Di sini saya tulis ya, 360 derajat. Di sini saya tulis yaitu ini, maka 360 derajat. Oke. Ini kan setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran tadi berapa? Yaitu 180 derajat. Nah, gitu. Sekarang ini kan panjang busur dari lingkaran, yaitu apa? Panjang busur dari lingkaran ini bisa dicari menggunakan apa? Keliling lingkaran. Oke, bentar. Keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran ya. Nah, keliling lingkaran itu mempunyai rumus. Masih ingat? Yaitu 2πr. 2πr. Sekarang kalau ini panjang busur dari setengah lingkaran, kita carinya apa? Ya udah, berarti kita cari dari keliling setengah lingkarannya. Apa keliling setengah lingkaran? Maaf ya. Keliling setengah lingkaran yaitu ini kan satu lingkaran. Kalau setengah lingkaran maka setengah dikali 2πr. Oke, gitu ya. Maka keliling setengah lingkaran yaitu ini kan 2 bisa dicoret kan menjadi πr. Nah, keliling setengah lingkaran sama dengan πr. Anggap di sini kan berarti keliling setengah lingkaran ya. Ini kan keliling dari setengah lingkaran. Ini kan lingkaran satu putaran full. Kalau ini disebut dengan keliling setengah lingkarannya. Oke, kan ini gini. Nah, berarti keliling setengah lingkaran yang mana? Ya itu. Nih, busur yang ada di sini. Nah, keliling setengah lingkaran saya misalkan S atau panjang busurnya ya. Di sini saya tulis S. Oke, itu S-nya. Maka S di sini yaitu πr. Lalu kan di sini tadi ada cara menentukan sudut ukuran radiannya. Nah, di sini ada sudut theta. Nah, sudut theta ini cara mencarinya bagaimana? Yaitu panjang busur dibagi dengan jari-jarinya. Nih, sudut theta sama dengan S dibagi dengan R. Maka kalau saya mau mencari sudut di sini, nah misalkan di sini sudutnya sama yaitu theta. Maka untuk mencari sudut theta di situ, theta sama dengan S ya. Kan ini panjang busurnya. Panjang busurnya apa? Yaitu S. Maka S dibagi dengan apa? Dengan jari-jari. Nah, ini kan jari-jari toh. Ini R, ini R. Kan ini diameter ya. Setengah dari diameter yaitu disebut dengan jari-jari. Masih ingat kan ya? Maka theta sama dengan R. Nah, theta sama dengan S per R. Maka S-nya saya ganti ini. S-nya saya ganti ini. Ini tujuannya apa sih? Mencari ukuran derajat ke ke radian. Nah, theta sama dengan S per R. S-nya saya ganti πr, maka theta sama dengan πr. Oke. Dibagi R.
R dibagi R kan bisa, maka jari-jari saya coret menjadi theta. Hasilnya yaitu theta sama dengan pi. Itu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa sudut theta di sini tadi berapa? Oh, enggak usah di sini, udah saya tulis di sini. Sudut tetanya kan di sini udah kita tahu bahwa 180 derajat toh, nih. Maka saya tulis ke sini. Theta kan sama dengan pi, sedangkan di sini theta atau sudutnya kan kita sudah ketahui bahwa 180 derajat. Maka 180 derajat itu setara dengan apa? Pi radian. Pi rad. Nah, ukuran derajat itu simbolnya derajat. Kalau ukuran radian yaitu satuannya rad, radian. Nah, maka kita tahu sekarang konversi antara derajat dan radian di sini yaitu 180 derajat sama dengan pi radian. Oke, gitu ya. Sekarang kalau mau mencari 1 derajat, ini kan 1 derajat, misal kan ini 180 derajat sama dengan pi rad. Kalau mencari 1 derajat, maka pi per apa? Per 180 ini 180 radian. Tuh. Kalau untuk mencari 1 radian, maka tinggal diganti. Berarti bentar. Ini 1 derajatnya ya. Kalau mencari 1 radian, berarti 1 radian itu sama dengan, ini kan pindah ruas menjadi pembagian, menjadi 180 per pi derajat gitu. Bisa dipahami? Nanti akan saya kasih contoh soal biar lebih paham. Gitu ya, asal mulanya bagaimana 180 derajat kok setara dengan pi rad, yaitu dari sini ini. Langsung saja saya bawa ke konsep dasar sudut. Nah, konsep dasar sudut. Nah, sudut di sini kan ada sudut awal dan sudut akhir ya. Begini, sudut di sini misalkan saya kasih panah begini ya, begini, maka sudut itu berawal dari mana? Ini kan, maka ini sudut awal atau sisi awal, yang ke sana ini berarti sisi siapa? Sisi akhir. Nah, maka ini sudut yang terbentuk dari sisi awal ke sisi akhir nanti menjadi sebuah sudut, misalkan alfa. Tuh. Ini sudut positif. Kalau ini berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut ini positif. Sudut positif itu. Nah, sudutnya positif. Maksudnya positif nanti saya kasih tahu ya pakai gambar. Sekarang kalau misalkan saya punya sudut ini, nih sisi awalnya yaitu di sini. Sisi awal. Ini berarti sisi akhir dong, sisi akhir. Nah, sisi awal ke sana, akhir ke situ, maka panahnya ke sini. Maka di sini ada sudut alfanya. Nah, ini kan berlawanan, ini searah dengan jarum jam ya. Searah dengan jarum jam, maka sudut itu negatif. Sudut negatif. Kalian paham nggak maksudnya searah atau berlawanan jarum jam? Kan kita tahu bahwa jam itu kan muternya ke sini ya. Ini toh, ya. Muternya gini. Ini yang disebut dengan searah jarum jam. Beda halnya dengan yang berlawanan jarum jam gimana? Maka kan berlawanan. Ini set. Nah, ini yang dimaksud dengan berlawanan. Kalau berlawanan berarti hasilnya positif, kalau searah maka negatif. Tuh, mudah bukan?
Nah, di sini saya kasih tahu saja untuk pembagian kuadrat pada diagram kartesius. Nah, di sini kita tahu bahwa biasanya di sini dianggap dengan 0 derajat. Di sini 90 derajat, di situ 180 derajat, ini 270 derajat. 270 derajat ke 0 di sini berarti 360 derajat. Makanya satu putaran full yaitu 360 derajat. Nah, sekarang di sini untuk 0 sampai 90 yaitu terjadi atau terbentuk menjadi suatu kuadran. Kuadran apa? Kuadran 1 antara 0 sampai 90 derajat. Di sini terbentuk kuadran 2 yaitu apa? 90 derajat sampai 180 derajat. Sama, di sini sama. Maksudnya sama apa ini? Kok kurang? Kuadran, Allahu Akbar. Kuadran 3 yaitu 180 derajat sampai 270 derajat. Oke. Yang terakhir kuadran 4 yaitu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, kan tadi saya bilang bahwa kalau berlawanan jarum jam itu sudutnya positif. Nah, seperti ini. Nih. Ke sana itu positif. Sudut misalkan sisi awalnya yang ada di sini terus membentuk ke sana dan itu berlawanan jarum jam, maka sudutnya positif. Misal kayak gini. 0 ke 90 maka di sini yaitu sudutnya 90. 0 ke 180 maka ke sini itu sudutnya 180. Beda halnya dengan begini. Terbentuknya dari sini. Nah, ke sini muter. Nah, ini nanti bentuknya apa? Yang di sini negatif, yang di situ positif. Nah, jadi misalkan kalau kalian disuruh menggambar, gambarlah suatu sudut 30 derajat pada kuadran 1. Maka gini. Nah, ini kan kuadran 1 ya. Nah, ini 0, maka dipaskan ini 0. Nah, ini gini, dipaskan dengan ininya ya. Nggak kelihatan tapi ini ya. Wes anggap kelihatan. Nah, ini ya. 30 yang mana? Ini kan 0, 10, 20, 30. Maka 30 di sini nanti. Nah, ini tinggal digaris. Nah, yang disebut dengan sudut 30 derajat di kuadran 1 yaitu ini, 30 derajat. Beda halnya dengan sudut negatif 30. Berarti negatif 30 kan ke situ ya. Maka tinggal dicari. Nih gini. 30 derajat yang mana? Ini 0, 1, 2, 3. Nah, ini berarti di situ. Sudut datangnya yang beda. Sudut atau sisi awalnya berbeda nanti. Nah, ini min 30 derajat, tapi ke sana ya. Ini pakai pulpen ini. Ini ke sana min 30 derajat. Kalau ke sini ini tadi berarti 30 derajat. Oke, gitu ya. Lalu saya cukupkan ini aja dulu. Nanti untuk mengubah ukuran derajat ke radian ke derajat akan saya bahas di video selanjutnya saja. Oke, biar nggak panjang sekali durasinya. Cukup sekian, saya akhiri. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.